Dari Mas Heru Hermawan. Paduka, saya ada tagihan di isi cash 12 juta. Amankah hidup saya jika galbay Paduka? Lalu ada lagi, isi cash aman nggak? Nggak datang DC-nya. Jadi masih banyak orang yang belum tahu berapa sih batas galbay di pinjol-pinjol tersebut. Ya, pinjol isi cash, kredivo, aku laku, HCI gitu ya. Guys, kredivo, aku laku, HCI itu sebenarnya sudah bukan pinjol lagi, tapi seperti leasing gitu ya. Walaupun produknya seperti pinjol, makanya ya sudah tetap saja disebut pinjol saja gitu ya. Memang membingungkan, apa sih yang tidak membingungkan di Indonesia ini gitu kan ya. Kita sebagai nasabah atau sebagai masyarakat masih mending memperjuangkan hak-hak kita saja gitu ya. Oke. Nah, jadi batas galbay ya di pinjol itu masih membingungkan. Ya di sini ada yang tanya, saya ada tagih 12 juta, aman gak sih hidup saya kalau galbay 12 juta itu? Gitu kan ya. Berapa sih galbay yang aman itu? Nah, ini adalah wujud dari bobroknya penegakan hukum pada pinjol-pinjol. Dan juga bobroknya literasi keuangan, pendidikan keuangan yang seharusnya OJK ini memberikan hal tersebut kepada masyarakat Indonesia ya. Tugas OJK tidak hanya mengizinkan para pinjol-pinjol ini berdiri saja, tapi harus mengedukasi juga. Edukasi channel Raja Galbay seperti ini itu tidak akan Anda temukan dimanapun guys, karena memang tidak etis. Loh, ya kan? Hanya Raja Galbay guys yang membongkar hal-hal yang tidak etis gitu kan ya. Kalau di fakultas ekonomi gitu ya, fakultas ekonomi atau di SMA gitu kan ya, kita itu hanya diajarkan kreditnya saja. Kredit itu seperti ini, seperti itu, seperti itu gitu kan ya. Nah, ketika kita kredit juga, itu yang diajarkan itu bagaimana caranya untuk kredit aja, guys. Ya, tapi tidak tahu bagaimana caranya galbay. Cara galbay yang benar itu gimana. Sedangkan kehidupan kan nggak ada yang tahu. Ya, kita udah kerja enak-enak, ya gaji di atas UMR, datang COVID, ya kan dipecatin. Ya kan, siapa yang tahu begitu. Lalu nggak bisa bayar kreditan. Nah, karena nggak bisa bayar kreditan dan tidak memiliki pendidikan tentang gagal bayar, jadinya banyak yang apa? Mohon maaf, bundir. Ada yang bundir gitu kan ya. Karena nggak kuat tuh, nggak tahu batas aman galbay itu segimana gitu kan ya. Nah itulah tanggung jawab OJK. Ya, mengerikan. Ya kan, OJK mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia. Apapun yang terjadi pada pinjol, pada masyarakat yang menggunakan itu tanggung jawab OJK semua. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, siapa yang tidak setuju seperti itu? Ya kan? Semuanya juga setuju. Saya bilang seperti itu, pasti banyak yang setuju. Karena memang logikanya seperti itu. Siapa yang mengizinkan, dia yang bertanggung jawab. Oke? Nah, sekarang begini. Ya, kita bahas berapa sih nominal galbay yang aman di pinjol legal atau pinjaman daring yang legal. Isi cash, ada kami, dan lain-lain. Di chat GPT ternyata. Ya, saya menanyakan batas aman nominal gagal bayar di pinjaman online. Dia bilang begini, kalau bicara batas aman gagal bayar pinjol, sebenarnya tidak ada angka nominal resmi yang benar-benar disebut aman, bisa disebut aman. Gitu. Karena begitu ada tunggakan, tetap akan ada resiko, bunga jalan terus, denda menumpuk, data pribadi bisa dipakai DC, debt collector untuk menagih, bahkan tekanan psikologisnya berat. Ya, dan masuk slik OJK juga. Nah, tapi kalau kita bahas dari praktek lapangan, nomor satu di bawah 3 juta. Biasanya resiko tekanan masih ada, tapi relatif lebih cepat dianggap kecil oleh pihak pinjol karena ongkos menagih bisa lebih besar dari nilai tagihan, namun tetap bisa sebar data, telepon kontak, dan lain-lain. Di bawah 3 juta, ya masih aman gitu ya. Nah, 3 sampai 10 juta masih dalam kategori yang sering dialami banyak orang. DC biasanya lebih agresif menagih, biasa sebar data, teror WA, atau telepon keluarga. Ya, 3 sampai 10 itu umum gitu ya. Oke, nah, nomor 3 di atas 10 juta masuk ke level yang lebih serius. Penagihannya biasanya lebih intens. Kalau pinjol legal OJK umumnya masih terbatas ke jalur penagihan sesuai aturan. Kalau ilegal, makin besar utang, makin ekstrim cara menagihnya. Ya. Nomor 4, puluhan juta ke atas. Resiko makin berat, ada kemungkinan didorong untuk cicilan restrukturisasi atau dilimpahkan ke pihak tiga untuk menagih. Jadi, bisa dibilang bukan masalah nominalnya saja, tapi juga siapa penyedia pinjolnya, legal atau ilegal, dan seberapa cepat kita berhenti gali lubang tutup lubang. Kalau mau mengurangi resiko, ya, yang pertama prioritaskan berhenti tambahan pinjaman baru atau gali lubang tutup lubang itu ya.
Lalu catat semua utang, pilah mana legal dan ilegal. Lalu fokus yang ke legal dulu karena lebih jelas jalurnya. Lalu yang ilegal biasanya lebih ke intimidasi, tapi jangan sampai jalur hukum. Nah, mau saya bikinkan semacam tabel risiko nominal gagal bayar biar lebih gampang ngebayang? Gitu. Nah, saya balas lagi. Itu sudah menurut hukum yang ada di Indonesia, ya kan? Bagus banget pertanyaannya gitu ya. Kalau bicara menurut hukum Indonesia, di Indonesia sebenarnya tidak ada istilah batas aman gagal bayar yang diatur secara resmi. Jadi tidak ada undang-undang atau peraturan yang bilang utang sekian juta masih aman di atas itu bahaya. Ya, jadi nggak ada guys ya, nggak ada undang-undangnya. Artinya apa? Dari kalimat ini, itu galbay berapapun aman. Ya, nggak ada yang namanya nggak aman. Galbay ratusan juta nggak aman, galbay 10 juta masih aman, gitu ya, nggak ada guys. Jadi mau anda galbay dipinjol ini sampai 500 juta, 1 miliar itu aman, ya, karena tidak ada undang-undangnya. Ya, kalau ada undang-undangnya, baru misal ada undang-undang ditetapkan tahun 2026 yang gagal bayar dipinjol di atas 10 juta akan diperkarakan pidana, baru ya kan itu ada batasnya. Tapi sampai sekarang belum ada gitu loh. Ya dan tidak akan ada guys hal seperti itu. Karena apa? Karena menyangkut ekonomi. Ya. Kalau pemerintah ya kan mengesahkan gagal bayar pinjol di atas 10 juta masuk penjara, itu bukan negara guys namanya guys. Itu kerajaan. Kerajaan di mana produk pinjol itu ya punyanya raja itu. Gitu loh. Nah, kalau kalian galbay sampai puluhan juta gitu ya, rajanya marah guys nantinya. Nah, nanti ditekan tuh undang-undang atau peraturan. Nah, tapi kalau ini negara ya demokrasi, ada ekonomi di situ, ada ekonomi berjalan, ada SDM-nya, apalagi ada ditambah Indonesia itu Pancasila gitu kan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan kita kan manusia gitu loh. Kadang mampu membayar, kadang lagi nggak mampu, ada tekanan ekonomi gitu. Maka dari itu tidak ada yang namanya undang-undang ya di sini ya. Jadi tidak ada undang-undang atau peraturan yang bilang utang sekian juta masih aman. Di atas itu bahaya, nggak ada guys. Oke, nah lalu ada dasar hukumnya nih ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberi wewenang OJK mengatur dan mengawasi pinjol. POJK 10 POJK 05 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI aturan utama pinjol. Larangan untuk pinjol legal. Yang kedua, penagihan harus sesuai etika. Tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh mengancam atau menyebarkan data pribadi. Lalu maksimal bunga plus denda ditetapkan asosiasi FPI untuk legal. Bunga harian 0,4% per hari. Jika gagal bayar, statusnya tetap utang perdata bukan pidana. Artinya tidak bisa dipenjara hanya karena tidak bisa bayar utang pinjol. Resiko utamanya, walaupun tidak bisa dipenjara, itu bunga dan denda menumpuk. Nama tercatat buruk di silik OJK bisa digugat secara perdata, jarang terjadi untuk nominal kecil menengah. Jadi hukum di Indonesia tidak membatasi berapa nominal yang masih aman. Resiko hukumnya sama. Selama pinjolnya legal, jalurnya jelas, penagihan tertib, catatan kredit jelek, gugatan perdata kalau besar, kalau ilegal tidak ada aturan. Jadi resiko lebih intimidasi dan teror. Tapi jalur hukum mereka biasanya lemah. Gitu. Jadi jalur hukum di legal itu namanya penagihan, catatan kredit jelek, dislik, gugatan perdata kalau besar gitu ya guys ya. Nggak bisa dipenjara guys. Gitu. Oke, sudah jelas ya. Mau Anda galbay dimanapun, berapapun nominalnya, di Indonesia itu tidak ada undang-undang batas aman nominal gagal bayar di pinjol, di leasing, di bank itu guys. Ya, kita juga harus menyadari bahwa ketika kita itu di ACC oleh pinjol, maka pinjol itu menanggung resiko. Ya guys ya, misalkan saya di ACC 12 juta diisi cash. Kalau ada yang gagal bayar, salah siapa ibaratnya? Ya, ya salah isi cashnya. Kenapa ngasih saya 12 juta? Misal saya pinjam ke isi cash 12 juta. Lalu ke Kredivo 30 juta. Di ACC semua. Limit kita itu bukan batasan aman. Mereka juga para pinjol-pinjol ini menyetujui, menginginkan ya menjadi partner bisnisnya Anda, ya, bukan menjadi pembantu Anda. Ya, banyak yang salah kaprah, ya kan? Anda minjol itu sudah dibantu oleh pinjol-pinjol tersebut. Anda ngajuin di pinjol karena lagi susah, gitu kan ya? Lagi susah, pinjam ke pinjol, pinjolnya ngasih 500.000, ya. Lalu Anda galbay, DC-nya bilang Anda sudah dibantu, ya kan? Nggak tahu diri, gitu kan ya. Nah itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena kalau dibantu,
itu seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY yang waktu itu ngasih bantuan, ya. Bukan meminjamkan duit pakai bunga. Dianggapnya sudah dibantu, padahal itu adalah partner bisnis. Saya berbisnis dengan Anda. Bisnis ada kolapsnya, gitu ya. Seperti itu, guys. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.